Selamat datang di Cetitiko. Ini adalah handphone yang bakalan jadi daily driver saya kalau sesuai dengan ekspektasi saya. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya, paling saya pakai sebulan akan saya jual lagi. Coba teman-teman tebak guys, kira-kira handphone apa yang bakalan jadi daily driver saya ini? Biar teman-teman tidak penasaran, kita akan langsung unboxing saja handphone yang bakalan jadi daily driver saya. Dan kita buka saja. Penting sekali buat teman-teman kalau beli handphone ya, bikin video unboxing guys, biar kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita bisa komplain. Kita buka 1, 2, 3. Ini adalah Samsung Galaxy S23 yang saya beli seharga 10 jutaan. Dan sudah pasti unit second ya. Bisa teman-teman lihat ya, Samsung S23 8256 10.200.000. Kenapa saya beli second? Ya biar bisa ngirit guys ya. Karena harga barunya saat ini bisa mencapai 12 sampai 13 juta. Jadi kalau kita beli second ya kita bisa ngirit 2 sampai 3 juta. Yang penting unitnya garansinya masih aktif. Kita langsung buka saja ya. Jadi dia simple banget. Tidak menunjukkan kotak kayak kotak handphone mahal guys ya. Kotaknya ini benar-benar kotak murahan banget loh. Tidak ada kesan mewah-mewahnya guys. Di dalam kotaknya ini ada jarum, ada asuransi Tech Protect. Ini saya beli kondisi second, tapi pembeliannya 27 September 2023 dan sekarang baru bulan Oktober tanggal 20. Berarti handphone ini cuma dipakai sekitar 1 bulan kurang guys. Lalu ada kartu garansi resmi, ada kabel C2C, dan sudah pasti ada handphonenya. Oke, bisa teman-teman lihat ini warna hijaunya, warna greennya. Dan ini sudah pasti cakep banget guys ya. Jadi untuk isi boxnya seperti ini. Sekarang kita lihat framenya ya. Untuk bagian atas ini dia ada garis antena dan ada lubang mic, dan ini masih mulus banget. Sisi kanan ada tombol atas bawah, ada tombol tombol power. Sisi bawahnya ada lubang speaker, ada lubang mic, ada slot SIM tray, ada USB Type C. Sisi kirinya ini polos. Dan ini untuk penampakan belakangnya ya. Jadi dia ada 3 buah kamera ya. Sudah pasti main kamera, ultra wide, sama tele. Dan ini tuh warna hijaunya ya, memang paling keren sih warna hijau guys ya. Warna baru dan warna kerennya itu ada di warna hijau. Lalu di bagian depannya ini sudah terpasang anti gores. Kita langsung nyalain saja Samsung S23 ini, dan juga gue mau buka guys ya untuk anti gores hidrogelnya, karena penting banget kalau teman-teman beli handphone ya, kalau nggak dibuka nggak ketahuan guys dia masih beneran mulus atau tidak gitu. Dan ini masih sangat kinclong banget ya. Oke, kinclong banget ini, jadi aman sekali. Dan ini sangat compact banget ya. Dan kalau teman-teman di layar itu flickering ya. Jadi ini ada hubungannya dengan refresh rate. Dan kita akan setup dulu. Sepertinya lagi gencar-gencarnya guys ya kita unboxing Samsung ya. Dari A05, A24, sekarang malah flagshipnya. Oh, ternyata Samsung S23 ini udah bisa pakai eSIM loh ya. Dan ini handphonenya compact banget loh guys. Jadi teman-teman yang pecinta handphone compact sih kayaknya ini keren sih guys ya. Dan di sini gue akan coba lihat dia sudah di Android 13. Security patch-nya sudah di bulan September 2023. Dan kita konekin WiFi dulu. Dan dia ada update ini ya. Ada update security patch ke bulan Oktober 2023 ya. 376 MB. Jadi sambilan saya update ya. Ini saya kasih lihat tipis-tipis ya. Jadi dia memang bloatware-nya nggak banyak guys ya, nggak banyak serius. Bahkan Windows pun nggak ada di sini guys ya. Jadi memang sangat sedikit banget bloatware-nya. Dan One UI sudah pasti teman-teman tahu yang pakai Samsung, dan ini dia bener-bener smooth banget. Dan sambilan update saya akan install aplikasi Benchmark dan lain-lain ya. Oke guys, Samsung S23 ini sudah saya install ke software terbaru saat ini, yaitu di Security Patch di bulan Oktober 2023. Dan sekarang kita cek spek detail dari Samsung S23 ini. Dia Full HD Plus, touch ya, STM-TS SPI. Ini gue baru pertama kali lihat ya. Dan sensor sudah pasti sangat komplit banget, semua ada. Dia sudah pakai
DDR5 dan sudah pasti UFS. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya. Ini chipset yang paling kencang saat ini. Untuk screen-nya ya Full HD Plus, sudah pasti 120 Hz, ada HDR10 HG HDR10 Plus. Memorinya 856. Untuk sensor kameranya dia pakai sensor dari Samsung S5 KGN3 50 megapiksel sensor kamera utama. Ada ultra wide 12 megapiksel dari Samsung, ada kamera depan dari Sony dan ada tele 10 megapiksel dari Samsung. Untuk baterainya ini terdeteksi 3780 mAh ya. Kalau secara spek itu di 3900 mAh dan sudah pasti saya sudah tes Antutu dari Samsung S23 ini dan skornya mencapai 1,5 juta guys ya. Udah bisa beli handphone guys ya untuk skor Antutunya. Dan ini keterangan untuk CPU, GPU, MEM dan UX nya. Dan untuk storage-nya saya juga sudah tes dan ini dia valid banget pakai iOS Pala 4 ya. Makanya itu speednya tuh mencapai 3 GB. Ini sudah pasti loading kenceng banget ya. RAM-nya juga gede banget mencapai 600-an MB. Dan untuk CPU throttling-nya ini cukup kurang ya. Ini bahkan cuma 64% loh guys. Jadi ini gara-gara apa compact atau memang Samsung yang ngelimit, jadi gue juga bingung. Lalu untuk TD Mark Wallet Stress Test juga skornya wah guys ya. Cukup menyedihkan ya. Dari 12.000 drop menjadi 5.600 guys. Stability-nya itu parah banget 43,6%. Dan untuk suhunya itu dari 30 ke 47. Lalu untuk touch-nya, touch sampling rate-nya ini cuma 120 saja guys. Lalu di sini buat teman-teman yang suka nonton Netflix, dia sudah support Wi-Fi L1 dan sudah pasti sudah support HDR10 juga. Jadi nontonnya ini sudah sangat berwarna banget. Flagship Samsung guys ya, displaynya harusnya sih nggak ada yang berani komplain sih. Tapi mungkin gua akan compare kali ya dengan Infinix gitu ya, biar ketahuan gitu bedanya seberapa jauh. Dan ini ketika nonton HDR di YouTube ya, warnanya sih kalau yang saya sih ini dia lebih ke arah natural guys ya. Jadi terangnya sudah pasti terang, naturalnya ini dapet banget. Jadi menurut gue sih layar yang semakin mahal itu harus bisa menampilkan kualitas warna yang natural guys. Karena memang yang natural itu yang bagus. Kita coba tes speaker dari Samsung S23 ini. Stereo lah bosku, nggak mungkin mono guys ya. Kalau speakernya sih kalau masalah bersih sih udah pasti bersih banget guys ya. Jernih sudah pasti jernih banget. Cuman kalau saya dengar sih secara power bukan yang paling kenceng, bassnya juga bukan yang paling nendang sih. Jadi memang speakernya ini kalau mungkin kalau teman-teman compare dengan kayak Asus ROG 7, LG V60 masih lebih bagus itu guys ya. Lalu kita coba cek kamera dari Samsung S3 ya. Jadi kenapa saya ambil Samsung S3 ini ya? Jelas kameranya guys ya. Gue penasaran seberapa bagus, seberapa detail foto dan perekaman videonya. Gue pengen bikin video short gitu pakai handphone. Makanya gue coba beli ini guys ya. Dan di sini dia sudah pasti ada ultra wide, lalu ada 3 kali dan dia zoomnya maksimal sampai 30 kali. Lalu di sini untuk perekaman videonya ya sudah pasti komplit banget ya, sampai 8K 30 fps untuk yang kamera belakang. Yang untuk ultra wide ini bisa sampai 8K juga guys ya. Oh enggak. Bisa sampai berapa? 4K 60 fps ya untuk ultra wide ya. Yang 3 kalinya bisa sampai berapa? 4K juga guys ya, 60 fps ya. Jadi yang satu kali yang bisa 8K. Lalu untuk kamera depan perekaman video bisa mencapai 4K 60 fps. Ini kamera depan, jadi sudah pasti keren banget. Untuk portraitnya ya, ini kamera depan jalan ya. Kamera belakang ini juga jalan. Dia juga bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali guys untuk portraitnya. Jadi bisa lebih ngezoom. Untuk more-nya sudah pasti ada Expert RAW ya. Ini handphone flagship guys, Expert RAW. Jadi untuk yang pro juga yang jago jepret ya,
harus pakai expert RAW. Lalu ada Pro Mode, Pro Video, Night Mode sudah pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Ini jalan di depan dan belakang, harusnya bisa semua untuk Night Mode-nya. Lalu ada potret video ya, jadi bokeh, video bokeh sama director view. Director view ini mungkin bahasanya kayak jalan, kameranya jalan semua gitu guys. Depan, belakang, ultra wide, 1 kali, 2 kali, 3 kali itu jalan semua. Kesimpulan saya terhadap Samsung S23 ini ya sudah pasti ini handphone yang compact banget ya. Harusnya ini menjadi raja handphone compact guys ya. Cuman di sini yang jadi permasalahan apakah dia baterainya awet atau tidak gitu. Yang penting kan baterai ya. Dan ini selama saya kutak-katik itu baterainya juga cukup cepat turunnya. Yang bikin saya kaget adalah performanya ya, yang tidak stabil banget pada 8 Gen 2 loh guys. Udah yang terkenal banget ini udah adem, tapi masih tidak stabil di Samsung S23 ini. Nanti aku coba tes gaming apakah dia bisa stabil atau tidak ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam flagship.